Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa kamir raksasa, kamir Arabia. Ini satu makanan yang khas di Pemalang. Besar, dan ini sudah saya simpan di kulkas mungkin 3 bulan. Saya tidak tahu kalau saya punya kamir, dan ini kebiasaan yang tidak baik. Kalau saya mempunyai makanan mungkin sampai tidak bisa dimakan, entah karena jamuran, entah karena basi, entah karena kita menyimpan seakan-akan nanti tidak boleh untuk orang lain. Ini menjadikan kita tidak murah hati, menjadikan kita tidak peka akan sekitar kita. Kita menyimpan makanan sampai jamuran, sementara orang di depan kita banyak yang kelaparan, banyak yang harus mengais-ngais sampah untuk makan hari itu. Sementara ini makanan ini bisa dimakan dan kenyang seharian karena raksasa kamirnya. Tetapi karena saya lupa masuk di kulkas, saya sudah bersalah karena tidak membagi ke orang lain, hanya saya simpan saja. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini saya rasa cocok gambaran itu antara orang kaya yang tidak mau berbagi, yang tidak murah hati, dengan orang miskin atau Lazarus yang selalu duduk di depan pintu rumah orang kaya itu. Lazarus dengan segala kekurangannya, tidak punya makan, bahkan tidak punya berobat, badannya penuh dengan koreng. Dia menantikan makanan yang dibuang atau diberikan dari orang kaya itu. Tetapi orang kaya dengan kelimpahannya itu, dia malah melihat saja, cuek saja. Bahkan anjing-anjingnya menjilati borok dari Lazarus. Maka setelah mereka dipanggil Tuhan dua-duanya, Lazarus masuk dalam keabadian bersama Abraham, di pangkuan Abraham. Dalam bahasa Latin, Abrams Gehenna. Gehenna itu pangkuan. Saya ingat sedikit bahasa Latinnya. Lalu kemudian saudara-saudari yang terkasih, orang kaya pun juga mati. Abraham dengan Lazarus dengan segala kelimpahannya ketika hidup di surga. Sementara orang kaya yang selalu berpakaian ungu sebagai simbol kekayaannya, selalu dengan pakaian sutra halus kain linen, dengan segala kemewahan, dia tidak pernah berbagi pada Lazarus yang ada di depan pintu rumahnya dan kelaparan sampai anjingnya pun menjilati boroknya. Maka dia juga akan mendapat sengsara ketika ada di dalam kesengsaraan abadi. Orang kaya itu melihat betapa bahagianya Lazarus di pangkuan Abraham. Maka orang kaya itu teriak kepada Abraham, "Bapak Abraham, tolonglah." Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air itu dan kemudian datang ke sini untuk mencucukkan di tenggorokan saya. Saya kehausan, kepanasan di sini. Bahkan penderitaannya sangat-sangat menderita. Karena itu satu tetes air saja sudah mengurangi penderitaan itu. Yesus tentu saja ini perumpamaan ya. Dan kemudian Abraham menjawab, "Anakku, engkau sudah mendapat hal-hal yang baik di dunia, sementara Lazarus tidak. Maka sekarang Lazarus mendapat giliran, mendapat yang baik, kamu tidak. Dan juga di antara kita ada jurang yang dalam. Kamu tidak bisa menyeberang ke sini atau kami tidak bisa ke situ." Maka semua sudah finish karena tidak murah hati. Lalu orang kaya itu mengatakan, "Kalau begitu kirimlah Lazarus kepada saudara-saudara saya. Saya masih punya 5 saudara. Supaya diingatkan, supaya mereka tidak jatuh dalam penderitaan seperti saya ini." Lalu
Bapak Abraham mengatakan, sudah ada para nabi, ada Musa, mereka sudah diingatkan. Tidak Bapak Abraham, jawab orang kaya itu. Kalau ada orang yang bangkit dari antara orang mati dan memperingatkan mereka, mereka pasti percaya. Abraham mengatakan, kalau diingatkan oleh Musa dan para nabi saja tidak percaya, apalagi diingatkan oleh Lazarus, mereka juga tidak akan percaya. Saudara-saudari yang terkasih, lalu kita bisa belajar bagaimana sebetulnya orang kaya itu tidak salah. Kekayaannya adalah berkat. Tetapi kekayaan itu tidak untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk berbagi, untuk murah hati, untuk menjadikan orang-orang yang kelaparan menjadi kenyang kembali. Maka saudara-saudari yang terkasih, ini yang perlu kita catat. Berbagi. Yang disalahkan di situ adalah orang kaya itu menikmati kekayaannya tanpa peduli kepada nasib orang-orang di sekitarnya. Bahkan cenderung sinis, cenderung menyalahkan, cenderung tidak pernah mempalingkan mukanya kepada mereka. Saya mempunyai pengalaman juga ketika saya peregrinasi berjalan kaki dari Lembang sampai Tegal itu. Beberapa kali saya ceritakan, tapi kan 10 hari. Selama 10 hari ini ada ratusan cerita pengalaman yang menarik. Kami mencoba minta makan kepada orang yang rumahnya besar, kaya. Katanya orang kaya itu malah pelit, dimintai susah. Lalu kami datang, berpermisi dan minta makan. Rupanya tuan rumah itu adalah seorang pensiunan angkatan darat. Beliau berpangkat kapten pada waktu pensiun. Tetapi anaknya mungkin sukses juga. Rumahnya besar sekali. Itu di daerah Palimanan atau sekitar Palimanan begitu. Dulu ada pabrik semen aja juga di situ. Lalu dia mengatakan, waduh maaf, kami tidak masak, ini siang ini sudah habis. Karena saya mintanya sekitar jam 2:30, maka makanan itu biasanya sudah memasak secukupnya dan sudah habis dimakan keluarga. Adanya cuma pisang 1 sisir. Maka kami pun temel-temel dengan semangat makan pisang karena kelaparan sekali. Terus dikeluarkan kerupuk 1 plastik. Kami pun makan kerupuk 1 plastik. Lalu kemudian kami meneruskan perjalanan, tidak lupa berterima kasih. Kami belum bisa membuat kesimpulan apakah orang kaya itu memang susah dimintai bantuan atau dimintai donasi atau tidak. Begitu kami jalan, sudah agak lumayan jauh ya, mungkin 700 meter, belum ada 1 kilo, tapi kalau setengah kilo sudah lebih. Kemudian pembantunya itu lari membawa uang. Ternyata bapak yang pensiunan tentara tadi merasa bersalah, lalu memberikan uang kami untuk makan. Kami memang peregrinasi tidak boleh menerima uang. Akhirnya kami berembuk, kami juga kelaparan, bisa pingsan kalau melanjutkan perjalanan tanpa makan waktu itu. Maka ditemani oleh pembantu tadi, kami makan di warung dengan uang yang diberikan oleh pensiunan TNI tadi. Begitu kenyang, dibayar, uang masih sisa, kemudian dibawa oleh pembantu lagi. Tetapi tentu saja kami merasa bersalah kalau kami tidak mengucapkan terima kasih langsung jalan. Kami pun kembali berdua dengan frater satu lagi untuk ke rumah pensiunan TNI itu. Saya lupa nama bapak itu. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami sudah makan kenyang. Kami tidak perlu uang. Maka uang itu sisanya dikembalikan. Kemudian akhirnya kami pamit dengan gembira. Ternyata saudara-saudari yang terkasih, tidak semua orang yang mempunyai harta, yang berkelimpahan harta, itu tidak murah hati seperti yang diceritakan oleh Yesus dalam Injil tadi. Banyak juga orang yang murah hati, orang yang menganggap bahwa kekayaannya itu titipan Tuhan dan harus membantu orang-orang yang memang emergensi, dalam kelaparan,
dalam ancaman mau pingsan dan seterusnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya merasakan masih banyak orang-orang yang murah hati di dunia ini. Maka mari kita mengolah diri supaya kita semakin murah hati seperti Bapa murah hati adanya. Salam Kamir. Kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.